Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me. And how are you students? I hope you are fine. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang chapter 5 part 2 tentang past continuous tense ya. Kita lihat penjelasannya berikut ini ya. Past continuous tense, chapter 5 part 2. In past continuous tense, today we will learn about definition, using, pattern, and example. Number 1. Definition atau pengertian. Past continuous tense atau yang biasa disebut dengan past progressive tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau dengan kata lain past. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan mungkin berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, kita akan membahas tentang rumus atau pattern. Rumus dari past continuous tense dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah past continuous tense positif, yang kedua past continuous tense negatif, yang ketiga adalah past continuous tense interrogatif, tapi nanti dibagi menjadi dua. Yang A adalah yes no question, yang B adalah WH question. The first pattern yaitu past continuous tense yang positif. Rumusnya adalah dari subjek ditambah was atau were ditambah verb 1, ing, dan complement. Subjek yang digunakan ada I, you, we, they, she, he, ataupun it. Untuk to be was digunakan untuk subjek tunggal atau jumlahnya hanya satu, contohnya I, she, he, ataupun it. Untuk to be were atau yang jamak digunakan untuk subjek seperti you, we, ataupun they. Nah, pola kalimatnya bisa dilihat di dalam tabelnya. Subjeknya sudah tertera, to be-nya ada was, ada were, sudah dipasangkan ya. Untuk yang tunggal memakai was, yang jamak memakai were. Jangan lupa verbnya menggunakan verb ing, dan yang terakhir adalah complement, itu bisa objek, bisa adjektif atau kata sifat, bisa adverb yaitu kata keterangan ataupun model yang lain. Untuk example-nya, contoh dari past continuous tense positif adalah number 1, at 4 o'clock Emma was watching television. Dilihat subjeknya adalah Emma, to be yang digunakan was karena Emma tunggal, watching-nya plus verb ing ya, dan ditutup dengan television. Berarti pada jam 4 Emma sedang menonton televisi. Number 2, example-nya yaitu the children were playing football at 3 o'clock yesterday afternoon. Untuk pola kalimat past continuous-nya yang di garis bawah yaitu were playing. Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah the children. The children itu jamak, lebih dari satu, berarti kita memakai to be were. Next, untuk past continuous tense yang model negatif atau kalimat bentuk negatif. Patternnya atau polanya subjek plus was atau were plus not, verb 1 plus ing plus complement. Untuk subjeknya sama, yang digunakan ada I, you,
we, they, she, he, ataupun it. Dan ingat, untuk to be was digunakan untuk subjek yang tunggal, yaitu I, she, he, ataupun it. Untuk to be yang were digunakan untuk subjek yang jamak atau jumlahnya lebih dari satu, contohnya you, we, dengan they. Bisa dilihat di dalam tabelnya, subjeknya sudah tertera di situ, pasangan to be-nya ya, bisa dilihat, bisa was not ataupun were not. Dan ingat, was not bisa disingkat dengan seperti itu, diberi tanda apostrof. Untuk were-nya juga bisa disingkat, verb ing-nya jangan lupa, komplementnya juga jangan lupa. Sekarang ke example-nya. Contohnya untuk yang pertama adalah I wasn't doing anything at 3 o'clock. Was not doing. Kenapa pakai was? Karena subjeknya adalah I, tunggal. Number 2, they weren't playing football at 2 o'clock yesterday afternoon. Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah they atau jamak lebih dari satu. Next, untuk yang past continuous tense interrogative, tapi kita fokus ke yes no question dulu. Yes no question itu adalah pertanyaan yang jawabnya bisa yes ataupun no. Patternnya dimulai dengan was atau were plus subject plus verb 1 plus ing plus complement. Subjeknya masih sama, bisa I, you, we, they, she, he, ataupun it. Untuk to be was-nya digunakan untuk subjek tunggal, yaitu I, she, he, ataupun it. Untuk to be were digunakan untuk subjek yang jamak, yaitu you, we, ataupun they. Bisa dilihat tabelnya, pasangannya jangan lupa. Dan ingat, karena dia interrogatif berarti mulainya dari to be dulu, baru subjek, baru verb ing, dan complement. Don't forget question mark atau tanda tanya. Example-nya sebagai contohnya, number 1, were you sleeping at 13 yesterday afternoon? Apakah kamu sedang tidur kemarin jam 1? Yang berikutnya ada was he sleeping at 13 yesterday afternoon? Ingat ya, karena dia he-nya itu adalah tunggal, berarti to be yang digunakan adalah was. Dan jangan lupa verb ing. Next, masih tentang past continuous tense interrogative, tapi kita masuk ke WH question. Patternnya atau polanya dimulai dari WH plus was atau were plus subject plus verb 1 plus verb ing. Ingat, subjeknya ada I, you, we, they, she, he, ataupun it. Untuk yang WH-nya itu ada what, when, where, who, why, dan how. Untuk to be was digunakan untuk subjek tunggal, yaitu I, she, he, ataupun it. Untuk were itu digunakan untuk yang subjek jamak, bisa you, we, ataupun they. Dilihat di tabelnya, WH-nya letaknya di depan, baru to be, subjeknya sudah berpasangan ya dengan to be-nya. Verb ing jangan lupa, don't forget question mark atau tanda tanya. Next is about the example. Example 1, what were you doing at 11 o'clock yesterday? Ingat WH-nya di depan, berarti what were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Second example, pertanyaan kedua atau contoh yang kedua, what was she doing at 11 o'clock yesterday? Apa yang sedang dia lakukan kemarin siang jam 11? Next, it's about using atau penggunaan dari kalimat bentuk past continuous tense. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Example-nya atau contohnya, Ryan was eating lunch at 12. Penjelasannya, Ryan makan siang pada pukul 12. Berarti, peristiwa ketika Ryan makan siang dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Jadi, pada saat ini, Ryan tidak sedang makan siang.
Masih di using dan penggunaan dari past continuous tense, kegunaan yang kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi lebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat bentuk simple past. Example-nya, contohnya adalah Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor. Penjelasannya, Tuan Hill sedang menonton film ketika lampu jatuh ke lantai. Jadi, peristiwa Tuan Hill menonton film terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika lampu jatuh ke lantai. Jadi, kedua rangkaian peristiwa tersebut itu terjadi di masa lampau. Masih dengan using atau penggunaan dari kalimat past continuous tense yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Example-nya, Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Penjelasannya, Sheila sedang berbicara di telepon ketika Alan sedang membaca bukunya. Jadi kedua peristiwa ini tuh terjadi pada saat yang bersamaan, tapi tetap di masa lalu atau di masa lampau. And now, kita akan belajar tentang past continuous tense and past tense. Jadi, past continuous tense itu tidak selalu berdiri sendiri dan umumnya dia ditemani oleh kalimat dalam bentuk simple past tense. Nah, nanti ada keterangan waktu yang sering dijumpai pada bentuk kalimat ini. Contohnya nanti ada while, ada juga when, ada juga as soon as. Penjelasan yang pertama yaitu while. Jadi while itu menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikutinya sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan waktu while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. Example-nya atau contohnya, while she was getting ready for work, her baby fell from bed. Penjelasannya, saat dia sedang bersiap-siap untuk kerja, bayinya jatuh dari tempat tidur. Berarti kegiatan di mana dia bersiap-siap untuk kerja terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika bayinya jatuh dari tempat tidur. Jadi bayi yang jatuh dari tempat tidur ini seperti menginterupsi kegiatan dari ketika dia sedang bersiap-siap untuk bekerja. Next, untuk yang when. When itu artinya adalah ketika. Jadi dia ini menunjukkan suatu aksi yang terjadi pada satu spesifik waktu. Jadi oleh karena itu umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Example-nya, she was getting ready for work when her baby fell from bed. Untuk penjelasan dari kalimat ini atau contoh ini yaitu kejadian di mana bayinya jatuh dari tempat tidur itu terjadi pada satu spesifik waktu di masa lalu, sehingga when ini lebih tepat untuk digunakan daripada while. Atau yang terakhir yaitu as soon as. As soon as berfungsi sama dengan when, namun lebih mempunyai arti segera setelah. Umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Example-nya atau contohnya adalah as soon as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. Penjelasannya, segera setelah dia mengetahui bahwa bayinya tuh, dia mengembalikan bayinya ke tempat tidur. Demikian tadi
penjelasan tentang past continuous tense, jangan lupa kembali ke Google Classroom ya untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Kerjakan beberapa soal yang ada di sana ya. I think that's all for our lesson today. See you next meeting. Jangan lupa keep on studying, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska Juara.